Oke, selamat pagi teman-teman. Untuk hari ini kita akan bahas tutor 4, 5, dan juga tutor UTS ya. As for Malewa, maybe I'll record this tutor in English, but later, not on this session. Okay. So for this session, I'll give the tutor in Indonesia. Maybe. Tutor 4 ini akan bahas tentang analisa surplus, itu yang sudah diajarkan di kelas ya berarti. Nah, ini kurva permintaan ya. Jadi kalau misalnya kita melihat seperti yang sudah kita pelajari di SMP ataupun SMA sebelumnya ya, untuk ekonomi ini ada namanya kurva demand atau kurva permintaan. Nah, itu tuh biasanya diplot pada sumbu Y-nya itu yaitu price, sementara sumbu X-nya itu adalah quantity. Nah, di situ akan ada berapa komponen di kurva demand itu, dan itu tuh itu tuh bisa didekati dengan yang namanya willingness to pay atau WTP. Jadi kalau misalnya pernah dengar survei namanya ATP, WTP, nah si WTP-nya itu biasa dijadikan sebagai kurva demand untuk mendekati si utility-nya itu. Nah, kemudian si demand ini atau permintaan ini merupakan fungsi dari harga dilambangkan dengan P atau price, kemudian waktu itu time atau T, dan frekuensi pelayanan itu dilambangkan dengan FR. Nah, Q itu dari kata quantity ya BTW. Nah, Q itu dari jumlah permintaannya, kemudian P-nya itu ongkos perjalanannya dan seterusnya. Nah, fungsi tersebutnya diharapkan memiliki sifat itu naik jika P turun, atau dq per dp, atau ini tuh pakai apa namanya, pakai del ya, del q per del p kurang dari sama dengan 0 dan seterusnya. Itu artinya si kurva permintaan ini seharusnya bentuknya itu turun seperti ini, jadi bukan ke atas, karena secara logis semakin banyak permintaannya, semakin rendah harganya maka akan semakin tinggi permintaannya gitu ya. Nah, sementara untuk kurva penawaran atau supply itu tuh kebalikannya. Jadi diplot pada price versus quantity juga. Cuma itu bentuknya dia tuh mengarah ke atas. Tuh. Nah, kalau yang kita kerjain di Ecotrans ini biasanya itu bentuknya nggak apa namanya nggak kurvatif ini ya, tapi kayak linear doang gitu, supaya lebih mempermudah perhitungannya. Nah, ini hubungan produksi dengan biaya mungkin udah pernah dijelasin juga ya. Jadi kalau average product itu total produksi per jumlah pekerja gitu. Nah, itu kan rata-rata. Kemudian marginal product itu delta TP-nya atau delta total perubahan total produksinya per perubahan jumlah pekerjanya dan seterusnya. Ini rumus-rumus saya sih. Biasa juga nggak keluar sih. Jadi aku skip aja. Kemudian ini berapa fungsi-fungsi biaya, nanti bisa dibaca juga ya. Nah, biasanya nggak keluar juga. Kemudian ini untuk demand supply equilibrium. Jadi intinya adalah kita menetapkan si titik optimum itu adalah pada saat ketika si kurva supply itu bersinggungan dengan kurva demand-nya, atau sorry, berpotongan dengan kurva demand-nya. Nah, itu adalah titik optimumnya yang menjadi harga keseimbangan biasa kita sebutnya kalau di ekonomi ini. Nah, di sini itu dicap. Nah, itu bisa secara statis maupun dinamis ya. Jadi kalau misalnya secara dinamis itu berarti dia tuh berkonvergensi terhadap kesamaan secara dinamis. Nah, di sini tujuan supplier itu tentunya adalah maksimum keuntungan atau maximize the profit. Sementara untuk si konsumen itu tuh untuk maksimumkan utilitasnya atau maximize his or her utility dalam bentuk satisfaction maupun pleasure ataupun welfare dengan budget constraint yang ada ataupun tersedia. Maka dibilang tadi namanya WTP atau willingness to pay untuk kurva demand. Berikutnya ada namanya consumer surplus. Jadi ketika kita punya tadi harga keseimbangan, nah ini kan harga keseimbangan ya. Kemudian kita bisa tarik garis dari sumbu Y-nya ini atau sumbu price-nya ini. Nah, kita akan memperoleh yang namanya consumer surplus sebagai luasan di bawah kurva demand, tapi di atas harga keseimbangan yang ini. Ini adalah consumer surplusnya.
Nah, itu intinya adalah nilai utilitas yang diperoleh dari barang atau jasa dibeli dengan harga yang sebenarnya dibayarkan. Jadi utility selisih antara utilitas dengan harga yang dibayarkan itu. Nah, itu namanya consumer surplus. Nah, ini dipakai juga untuk mengukur namanya change in welfare. Itu berapa perubahan kesejahteraan si konsumen itu, consumer welfare, baik akibat dari perubahan harga barang atau jasa yang dipakai. Nah, jika harganya turun, maka akan terjadi perubahan atau perubahan yang bisa pengurangan maupun pertambahan. Perubahan itu berupa pertambahan surplus konsumen. Oke, tadi yang konsumer, sementara yang sekarang itu yang produser. Jadi bedanya tadi kan antara itu ya, kurva demand terhadap harga keseimbangan. Nah, kalau ini sebaliknya, ini kurva supply terhadap harga keseimbangan. Jadi ketika kita punya si tadi equilibrium di sini, kita bisa tarik garis dari apa namanya sumbu price-nya itu. Nah, nanti kita bisa dapat luasannya ini. Ini adalah namanya producer surplus. Jadi selisih antara harga, ini kan harga ya, kalau ini tuh harga produksinya atau kurva harga produksinya yang ini terhadap berapa sih harga jualnya itu adalah yang ini harga jualnya. Di kurvanya itu merupakan perbedaan antara harga pasar ataupun harga jualnya itu dengan total biaya produksinya itu yang diperlukan oleh si produsennya itu. Berikutnya ini gambaran satuannya. Tadi kan yang terpisah-pisah ya, ini yang udah disatuin. Ya, seperti itu aja. Ini equilibrium adalah market price. Ini sama ya yang kiri maupun yang kanan. Ya. Oh ya, si total surplusnya ini kita bisa hitung. Jadi total surplus ini adalah hasil penjumlahan antara konsumer dengan produser surplus. Jadi semua yang ini. Berapa sih manfaat yang diterima oleh produser maupun konsumernya itu. Nah, itu namanya total surplus. Oke, ini contoh aja ya, bukan tugas. Jadi misalnya biaya produksi marginal suatu perkebunan diketahui meningkat linear dari 500.000 ton, 500.000 per ton, dari produksi pertama dan seterusnya ada produksi ke 3x00 ton. Nah, ternyata setelah perhitungan biaya transportasi, kurvanya itu ada kenaikan lah pastinya, karena kan ada biaya produksi sama biaya transportasi. Pasti nanti total biayanya itu akan bertambah gitu. Penjumlahan antara biaya yang produksinya ditambah dengan biaya transportasinya. Itu biaya total produksinya. Tentunya kita punya juga kurva permintaannya itu atau kurva demand-nya di atas. Ini agak kurang jelas ya kalau misalnya pakai uraian, jadi nanti aku kasih gambarnya setelah ini. Nah, kita diminta menghitung besarnya surplus produsen total, kemudian surplus penghasil barang saja, dan juga surplus operator transport saja. Jadi surplus produsen totalnya itu merupakan hasil penjumlahan antara surplus penghasil barang dan surplus operator transportnya. Kemudian jalan yang ada diperbaiki sehingga biaya transportasi turun. Akibatnya kurva supply-nya itu menjadi berubah, tentunya tidak dibilangnya. Kemudian kita diminta menghitung berapa perubahan surplusnya bagi produser secara total, hasil barang, dan juga operator transport akibat ada perbaikan jalan. Kemudian diminta menghitung present worth dan juga uniform apa sih namanya lupa. Itulah yang nilai tahun uniformnya itulah pokoknya. Untuk manfaat perbaikan jalan total bagi produser dan seterusnya. Ya, kita bahas satu ya. Nah, ini untuk cara bikin kurvanya udah ngerti lah ya harusnya. Nah, jadi misalnya di sini diketahui nih 500.000 ton, 500.000 per ton untuk biaya produksi perkebunannya di sini, yang ini. Itu pada produksi pertama, berarti ya mendekati 0 lah ya. Jadi makanya kita pakai di sini adalah 0,500.000. Kemudian dia diketahui juga dia tuh 800.000 per ton
pada produksi ke 3.000. Ini X sama dengan 0 lah di sini. Nah, berarti ini. Kita bisa terusin lagi bikin kurvanya sampai dia menyentuh kurva demand-nya itu nanti. Jadi ditarik aja gitu. Lebih apa sih yang diketahui nggak apa-apa. Memang bisa berupa perpanjangan toh. Oke, dan seterusnya nanti ini kurva awalnya berarti ya. Nah, itu kurva supply yang di lokasi perkebunan. Nah, sementara ketika dia udah ini kurva di lokasi perkebunan si SF ini. Nah, ketika dia udah sampai di lokasi pemasaran, dia tuh kan ada transportnya dulu ya. Jadi transportasi dulu, makanya ada kenaikan nih. Sekian nih. Nah, ini tuh adalah biaya transportnya untuk jumlah barang sama dengan 0. Karena kalau misalnya jumlah barang sama dengan 4.000, dia tuh biaya transport segini. Jadi karena ada selisih ini kita nggak bisa gitu secara mudah nih. Nah, tapi bisa dilihat bahwa ini adalah yang setelah perbaikan ya. Kalau yang sebelumnya itu yang di atas ini. Jadi pas kondisi awal tuh yang ini transportnya. Oke, nah kita bisa memperoleh titik-titik potongnya itu dengan mencari persamaan garisnya. Jadi kalau misalnya tahu ya rumus yang gradien itu y minus 1 sama y minus 1 per y2 minus 1 sama dengan mx minus 1 sama dengan x minus 1 per x2 minus 1. Nah, dari rumus yang itu kita bisa mengetahui si persamaan kurvanya itu untuk masing-masing kurvanya. Kita bisa mengidentifikasi titik potongnya itu berapa aja sih. Nah, ini titik potongnya kita di PSD persamaan garis nih, yang ini, kemudian yang ini, dan seterusnya. Nah, itu cara untuk spesifiknya terkait dengan persamaan garis, nanti aku bahas di tutor UTS ya, jadi di bagian berikutnya aja. Ini aku skip dulu, langsung ke ketika kita udah dapat titik potongnya, kita bisa menghitung surplus produsen totalnya. Tadi kan diminta itu ya. Itu adalah ini. Ini adalah luasan yang ini. Kenapa begitu? Karena ini harga keseimbangan toh. Nah, kita bisa sementara itu harga produksinya itu perkebunan kan cuma ini ya harusnya ya. Gitu. Nah, tapi karena ada transport itu jadi diperpanjang nih. Ini. Hanya harga harganya itu jadi segini, harga produksinya itu. Karena perlu ada yang transport. Makanya kita tuh jadinya kayak yang ini. Nah, makanya kita pakainya yang ini aja. Nah, nah itu yang kita pakai luasannya karena si harganya itu yang terakhirnya adalah segini
total harga produksinya, bukan yang ini. Harga keseimbangan jadi di sini. Kita bisa memperoleh luas itu jadi surplus produksi total. Jadi itu bisa dilihat juga di bagian ini ya, yang gambar sebelah kanan nih. Gambarannya. Kayak gini makanya, karena ada ini. Nah, itu tinggal cari aja luasnya. Jadi 3000 min 0 itu kan yang ini ya. Ini 3000 min 0, kemudian 1,1 min 7 itu yang ini. Ini aku ngilangin jutanya ya BTW. Jadi biar lebih mudah. Dibagi sama 2 karena dia segitiga. Dapatlah dia sebesar 600 juta. Nah, kemudian surplus penghasil barangnya itu adalah surplus penghasil barang itu adalah yang di bawah ini. Jadi kan kita punya harga keseimbangan di sini ya. Jangan pakai yang ini ya, karena tadi kan karena ada biaya transportasi, makanya dia tuh pakainya yang ini, kan yang sebelah kanan tuh. Nah, jadi dari sini kita bisa tarik garis nih, bawah. Dapatnya di sini ya. Berarti harga apa namanya, harga produksi yang kita pakai adalah yang di sini. Si produsernya itu. Yang ini. Ini harga produksinya. Nah, karena itu berarti kita bisa tarik garis lagi nih. Kita proyeksikan ke sumbu Y-nya. Sumbu harganya. Nah, dapatlah si apa namanya? Surplus penghasil barangnya itu adalah yang di atas kurva harga produksinya itu. Nah, itu bisa kita hitung 3000 min 0, 0,8 dan 0,5 dan seterusnya dapatlah 450 juta. Nah, di sini kan kalau misalnya kita mau ngitung surplus operator transportnya itu kan susah ya. Karena kan ini bentuknya bukan segitiga nih yang ini nih. Ini kan untuk bentuknya. Apa namanya? Harga transportnya itu. Ini susah toh. Makanya kita bisa pakai aja surplus operator transport itu sama dengan total surplusnya ini yang 15 juta dikurangi dengan 450 juta. 150 juta. Ya. Setelah perbaikan juga kurang lebih bakal sama. Jadi dia kan bedanya adalah dia tuh kan ada shiftingnya ya. Jadi kan tadi ini kalau misalnya mau ngitung satu-satu juga nggak apa-apa sih. Cuma ini aku langsung aja. Jadi cari luasnya lagi dikurangi sama yang sebelumnya ini, yang 600 ini. Surplus produksi total yang sebelumnya. Dapatlah perubahannya dalam 400 juta. Kemudian untuk yang penghasil barang juga sama. Dapatlah 350 juta. Cara mengurangi luas yang sekarang dengan luas yang sebelumnya. Jadi kita dapat memperoleh juga perubahan surplusnya itu sebesar ini 400 ini kurangi 350 juta ini. Jadi perubahan surplus produksi totalnya dikurangi dengan surplus penghasil barangnya atau perubahan surplus penghasil barangnya. Dapatlah sebesar 50 juta. Itu adalah perubahan surplus operator transportnya. Nah, dari situ kita bisa menghitung manfaat perbaikan jalan total bagi produser. Tadi kan 400 juta ya, itu dapatnya dari yang ini, perubahan surplus total produsernya itu. Jadi kalau misalnya kita cari manfaat, itu adalah yang perubahannya aja gitu, bukan nilai luasannya itu, tapi perubahan luasannya itu. Antara kondisi yang sebelum perbaikan jalan dengan yang sudah perbaikan jalan. Jadi manfaat bagi manfaat yang akan dihitung berikutnya. Karena diminta cuma yang produser aja, berarti 400 juta. Nah, kita tadi pakai N sama dengan 5 tahun dan I sama dengan 10% dari soalnya itu ya. Nah, tinggal dihitung aja, masukin rumus yang present worth value.
dapatlah 248 jutaan. Sementara yang uniform, nah itulah pokoknya. Nah itu dapatlah sebesar 65,5 jutaan. Sampai sini apakah ada yang perlu ditanyakan? Berarti Pak, Ya silakan Pak. izin bertanya Pak. Jadi ini mudah-mudahan bisa saya paparan Pak untuk kita ajar ya untuk sesuatu ya Pak. Ya punten Pak, agak putus-putus Pak. Memori share ya Pak. Ada ya. Terus itu tadi yang sebelumnya Pak. Nah, sorry Pak, agak Ya, Pak. putus-putus suaranya. Ya. Sebelumnya Pak. Slide sebelumnya. Sebelumnya ya. Ya, ya. Nanti digambarkan dalam bentuk grafik juga ya Pak. Jadi ya, di apa di ini ya di sampingnya Pak ya. Maaf Pak, suaranya agak putus-putus, saya kurang bisa dengar. Oh, iya ya. Jadi nanti saya ganti aja sebentar. Izin bertanya Pak. Ya Pak, udah jelas Pak. Ya, ini sebentar. Ini kecil banget, bentar. Ya, ini untuk ngitung itu ya surplus produksi total, surplus penghasil barang sama operator transport ya. Oke, Ya Pak, betul. ya dan ini oke. Sudah gitu slide berikutnya Pak. Ini menghitung apa ya? Oh perubahannya ya Pak ya. Ya Pak, jadi kalau misalnya mau ngitung yang setelah perbaikan jalannya aja, itu kan nggak usah dikurangi dulu Pak. Tapi ini saya langsung karena diminta kan cuma perubahannya aja. Jadi langsung dikurangi sama yang sebelumnya ini. Oh langsung. Berarti nggak usah hitung luas lagi ya? Ngitung luas Tinggal. sih Pak sebenarnya. Hah? Ini kan ngitung luas Pak, Iya. yang ini kan luas nih. Oh iya. Oh Nah, ini. ya, sebentar segitiga itu ya Pak ya. Oh perubahannya aja ya. Ya Pak, betul. Ya, betul. Segitiga dikurangi. Oh luas segitiga dikurangi aja itu ya. Oke. Perubahan surplus perubahan itu ya. Jadi kalau perubahan ini tuh angkanya angka future atau angka present ya? Ini masih dalam feature Pak. Future ya. Saya Oh, coba cek. oke. Nanti itu Di sini tuh future ya. nggak dikasih tahu Pak. Itu sebenarnya nggak dikasih tahu Pak. Cuma dia tuh karena dia mau narik di soal ketiganya dia kan mau narik gitu Pak dari masalah 5 tahun ini Pak. Jadi saya asumsinya dia tuh ada di tahun kelima gitu Pak. Oh, ya. Anggota kelima, oke. Nah, slide berikutnya, Pak. Oke, terus lanjut, Pak. Lanjut. Oke, sebentar. Ini adalah, oh, ya, future ya. Jadi dipersenkan sama di annual kan ya, Pak ya? Ya betul Pak. Oke, ya.
Ya, ya, oke. Ya, Pak. Ya, ya. Nanti mohon perkenan di-share, Pak, ininya. Oh ya, Materi siap Pak. Bapak. Ya, ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum ada kita coba lanjut ke bagian berikutnya. Ya. Tugasnya kapan dikumpulkan, Pak? Oh, itu yang tahun lalu Pak. Oh, Yang tahun ini. bukan Kalau yang yang sekarang, tugas tahun bukan? ini yang dari Pak Ade aja. Dari Pak Ade udah kasih tugas ya Pak? Oh, ya. Oh, ya, ya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya tentang elastisitas permintaan atau demand elasticity. Oke, ini tadi yang kurva dibahas tadi ya, jadi skip aja. Kemudian si fungsi demand-nya adalah suatu hubungan ketergantungan antara jumlah barang atau jasa yang akan dikonsumsi dan harga dari barang atau jasa tersebut. Nah, hubungannya mengasumsikan bahwa di sini variabel-variabel tertentu yang lain berpengaruh terhadap hubungan tersebut tidak berubah nilainya ataupun konstan. Misalnya terkait dengan waktu perjalanan ataupun frekuensi pelayanan. Karena kalau misalnya dia berubah, pastinya kurvanya akan jadi dinamis juga atau bakal berubah juga. Kemudian jika waktu bertambah dengan bertambahnya volume ataupun jumlah yang menggunakan syarat tertentu, dan jika harga serta tingkat pelayanan desa antar tidak berubah, maka demand curve-nya ini akan bergeser ke bagian bawah kiri. Kemudian variabel-variabel lain yang berpengaruh itu juga dapat beberapa faktor-faktor sosioekonomi, misalnya populasi, pendapatan, dan lain-lainnya. Ini aja. Tadi dibahas ya, jadi di skip dulu. Kemudian, nah ini adalah rumus elastisitas permintaannya ini. Jadi uh, kita tuh bandingkan antara si perubahan kuantitas relatifnya terhadap perubahan variabel relatifnya itu. Nah, misalnya di sini jika X berubah 1%, ya ini berubah sebesar si EX atau sebesar elastisitasnya itu. Nah, di sini demand-nya itu dapat dikatakan tidak elastis ataupun rendah elastisitasnya itu kalau misalnya nilai mutlak dari si EX-nya itu di antara 0 sama 1. Jadi bisa apa namanya? Dia tuh bisa negatif juga ya. Jadi nggak selalu positif. Makanya di sini mutlaknya ini kita tinjau apakah dia elastis ataupun tidak. Nah, kalau elastis dia tuh berarti lebih dari 1. Jadi apa? Akses demand-nya itu. Kalau unitary elastic dia tuh berarti tepat sama dengan 1. Nah, dia itu bisa positif. Berarti kalau positif itu adalah tandanya adalah ketika dia ketika variabel itu meningkat, variabel apapun itu, maka akan meningkatkan maka akan menyebabkan peningkatan demand juga. Nah, sementara kalau dia negatif, berarti peningkatan variabel tersebut akan menyebabkan turunnya demand. Nah, di sini ada beberapa jenis ya. Di sini ada arc elasticity dan juga ada point elasticity. Ini yang atas ini kalau berdasarkan pengamatan, yang kedua secara analitis. Ini bentuk yang umumnya untuk demand function, tapi kita di sini pakai linear-linear aja. Jadi pakai yang model pertama aja, supaya lebih mudah hitungannya. Kalau pakai yang model-model lainnya ini, ya harus pakai integral yang hitung fluktuasinya nanti. Kalau misalnya kayak yang di tutor 4 sebelumnya tadi itu. Jadi agak susah juga nanti di sini. Nah, kemudian untuk jenisnya lagi di sini ada yang direct sama yang sama yang cross. Jadi kalau yang direct itu misalnya itu tuh membandingkan antara yang demand yang A dengan suatu variabel yang ada di mode A juga.
Nah, seperti itu. Kalau yang silang itu tuh membandingkan antara demand di A terhadap variabel yang ada di B gitu. Atau sebaliknya ya, aku lupa. Jadi di bagian berikutnya itu akan lebih jelaskan ya. Nah, ini misalnya ya. Jadi elastisitas demand M akibat perubahan ongkos di N. Nah, itu tuh ada biasanya ada 3 jenis alternatif. Antara dia substitut, yaitu, sorry, jadi itu dia tuh bakal saling menggantikan antara dua moda itu. Adapun juga yang komplement, saling melengkapi. Tapi bisa juga independen atau nggak saling mempengaruhi. Ini langsung ke contoh aja ya biar lebih kebayang. Jadi di sini ada suatu kondisi tarif moda A, volume moda A. Nah, kalau misalnya di sini kita diminta menghitung akses langsung dan juga yang silang dari volume pengguna moda-moda tersebut terhadap tarif moda A. Kemudian atas dasar data tersebut, apakah moda B dan moda C ditentukan, yaitu substitut ataupun komplement dari moda A. Kemudian disuruh jelaskan. Nah, di sini kita langsung masukin aja ke persamaannya, gitu ya. Jadi di sini kita mau ngitung dulu yang langsung dulu ya. Jadi yang A terhadap A di sini. Tarif moda A terhadap volume moda A. Nah, kalau tarifnya turun, berarti volumenya dia tuh di sini tuh bakal meningkat. Nah, jadi kita masukin aja antara kondisi pertama, kondisi awal dengan kondisi setelah harganya turun. Sorry, setelah harganya, ya setelah harga turun. Nah, ini kan volumenya ya. Volumenya itu kan tadi kan meningkat ya. Kita taruh 700 di sini. Volume awal tadi kan 600. Kemudian harga yang setelah turun itu 40.000. Harga sebelum turun itu 50.000. Nah, kita bisa dapatkan bahwa elastisnya adalah sebesar 83,33% minus tapi. Artinya kalau misal dia minus, itu di bagian berikutnya, sorry. Ini adalah dia tarif yang semakin berkurang menyebabkan pertambahan volume. Nah, demand-nya itu tapi nggak elastis perubahannya. Karena dia itu masih kurang dari 1. Nilai mutlaknya itu ya. Kemudian untuk yang silang itu, kita tuh menghitung pengaruh dari perubahan si tarif moda A terhadap volume di moda B dan moda C. Nah, kita pertama ngitungin moda B dulu. Ini dapatnya sebesar 55,55%. Jadi itu juga nggak elastis. Sementara di moda C ini itu dapat 100%. Nah, artinya dia adalah unitary elastic atau tepat elastis. Nah, ini adalah arti dari minus dan plusnya itu. Nah, di sini moda B itu dapatnya kan tadi kan minus ya. Itu dia tuh bersifatnya substitute. Karena dia tuh berkurang tarif. Sorry, dia tuh dapatnya plus tadi ya. Sementara tadi di moda A itu dia dapatnya minus elastisitasnya. Artinya berkurangnya tarif moda A itu menyebabkan volume moda A bertambah, tapi volume moda B itu jadi berkurang. Nah, makanya dia tuh bakal apa ya? Jadi kayak persaingan gitu. Sih namanya kompetisi. Nah, dengan si moda A ini menurunkan apa? Harganya itu, maka orang-orang akan berpindah ketika si moda A ini meningkatkan harga. Ketika moda A menurunkan harga, maka penumpang di moda B akan berpindah ke moda A. Ya seperti itu aja. Nah, dia tuh substitute. Jadi itu dia tuh kalau misalnya kita di kondisi real kayak apa ya? Kayak dua, ya misalnya ada dua perusahaan bus yang berbeda, misalnya Damri sama Transjakarta gitu. Nah, itu dia tuh punya koridor yang sama. Nah, ketika si Transjakarta menurunkan harga, maka penumpang dari Damri di koridor yang sama itu akan berpindah ke Transjakarta. Nah, itu kira-kira seperti itu ilustrasinya. Nah, untuk di moda C sebaliknya, dia tuh tandanya sama. Artinya dia tuh bersifat komplement si moda C ini terhadap moda A. Misalnya kalau untuk di kondisi real tuh moda C-nya itu sebagai feeder dari moda A gitu. Misalnya moda C itu sebagai angkot yang mengarah ke suatu titik BRT. Nah, itu dia tuh bakal saling melengkapi tuh. Makanya kalau misalnya si moda A-nya makin murah, yang naik moda C juga makin meningkat. Ya, kayak gitu ya. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini?
Izin Pak, tanya Pak. Ya Pak, silakan Pak. Ya, sebelumnya Pak, slide sebelumnya. Oke, ini EX1, Q2, Q1, Q1, Q2. Oke, sebentar rumusnya dari mana Pak? Sebentar. EX itu? Dari yang sebelumnya Pak. Sebentar. Dari yang ini Pak. EX. Oh, XQ, QX. Oh. Ya, jadi perubahan relatifnya Pak yang ditinjau. Ya, yang besar kurangi yang kecil ya Pak ya? Halo? Itu Ya, kondisi kedua dikurangi kondisi pertama Pak. Kan ada dua kondisi. kondisi Pak. Oh iya, kondisi itu kurangi kondisi kedua ya. Pertama kurangi kode Yang kedua ya, isinya ya. ya Pak, bisa 2 kurang 1 ataupun 1 kurang 2. Yang penting atas sama bawah sama Pak. Ya, 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 ya. Oke, oke. Ya, ya. Ya, makasih Pak. Ya, ya Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kita akan coba lanjut ke tutor UTS-nya ya. Sedikit bahasan untuk yang dari soal 2 tahun lalu dan 1 tahun lalu juga nanti. Jadi ada 2 bagian ya. Yang dari dulu tuh jadi Pak Ade itu ngajarnya pas setelah UTS gitu. Pas di tahunku, di 2 tahun lalu itu. Nah, dia tuh tapi di tahun lalu itu udah kayak yang sekarang. Jadi yang ngajar sebelum UTS. Itu jadi di 2 tahun lalu itu adalah soal UAS ya. Nah, yang pertama di sini adalah identifikasi biaya manfaat, kemudian yang kedua analisis biaya manfaat, dan yang ketiga adalah surplus. Soal UTS-nya. Sorry, untuk soal UAS-nya kemarin tuh. Nah, di sini untuk yang soal nomor satunya itu dikeluarin tuh ada teori tuh. Jadi pemerintah merencanakan perluasan jaringan BRT atau bus rapid transit di kawasan BBMA. Nah, kemudian kita diminta menjelaskan manfaat finansial dan juga ekonomi dari proyek tersebut. Kemudian dampak langsung dan nggak langsung, serta dampak tangible dan juga intangible. Nomor 2-nya itu ngitung seperti yang di tugas ya. Jadi menghitung IRR. Kemudian untuk yang nomor 3-nya itu adalah yang membentuk kurva-kurva demand tadi itu. Terkait dengan analisis surplus. Ya. Ini untuk soal nomor satunya tadi. Jadi ini contoh jawaban dari aku aja ya, tapi bisa macam-macam kan jawabannya, kayak bisa macam-macam bentuk manfaatnya dan juga bentuk dampaknya itu. Jadi untuk yang tadi karena ada perluasan jaringan BRT ya, kalau tadi. Nah itu bakal ada profit bagi si perusahaan operator BRT, baik yang kota maupun bersih. Kemudian ada juga profit secara nggak langsung bagi pengusaha di sekitar halte dan juga yang nyewa-nyewa kios di situ, karena ada pertambahan karena ada potensi calon pembeli dari pengguna BRT tersebut. Kemudian untuk manfaat ekonominya, misalnya di sini adalah untuk pengguna itu dapat kemudahan akses atau peningkatan performa operasional. Jadi dia bakal memperoleh namanya saving BOK serta saving value of time. Kemudian di sini ada juga bagi non pengguna akan mendapat peningkatan ekonomi wilayah tentunya. Karena ada transport bakal membuka membuka akses tuh ke tempat tersebut. Kita juga membuka lapangan pekerjaan karena misalnya ada pertambahan kebutuhan staff gitu di situ atau yang jaga-jaga di haltenya itu dan seterusnya. Kemudian dampak langsung dan nggak langsungnya, misalnya yang langsung itulah adanya biaya OM atau operation and maintenance, kemudian
tingkat safety dan seterusnya. Ini ada banyak ya. Kemudian dampak nggak langsungnya ada peningkatan keekonomian wilayah, peningkatan harga tanah, bisa juga, dan taraf hidup dan seterusnya. Nah, lalu dampak tangible dan intangible-nya, misalnya yang tangible itu adalah adanya penghematan BOK untuk pengguna BRT. Kemudian ada penghematan nilai waktu dan penurunan tingkat kecelakaan. Nah, intangible-nya itu atau yang nggak bisa kehitung itu adalah misalnya ada goodwill bagi perusahaan BRT dan pemerintah, kemudian peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan juga peningkatan konektivitas wilayah yang terhubung oleh adanya jalan BRT. Itu intangible-nya. Oke, yang itu relatif mudah ya, jadi kita next dulu ke ABM. Nah, ini tadi diketahui seperti ini soalnya, panjang jalan 12 km dan seterusnya. Jadi kita bisa memperoleh total investasinya adalah 15.000 juta ya, dikali panjang jalannya itu atau 12 km itu. Dapatlah sebesar 180.000 juta rupiah. Kemudian OM-nya itu secara tahunan tadi kan sebesar 2.500 ya. Tapi itu juta rupiah per kilometer. Hanya kita harus mengalihkan dengan 12 dulu, atau panjang jalannya dulu. Juga sama kayak investasi tadi. Dapatlah sebesar 30.000 juta rupiah per tahun. Kemudian penghematan BOK dan nilai waktunya itu tadi kan sebesar 15.000 rupiah per kendaraan ya. Dan itu pastinya adalah per hari. Karena dia tuh apa namanya ya? Karena dia kan terkait sama LHR tuh. Hanya kita harus bagi dulu dengan sorry, ini kan 15.000 ya, bukan 15.000 juta ya. Jadi kita harus bagi dengan 1 juta untuk mengkonversi satuannya. Kemudian dikalikan dengan 365 jumlah hari dalam 1 tahun. Kemudian dikali juga dengan 15.000. Itu adalah si besar apanya itu. Oh, itu besar LHR-nya. Pada tahun pertama operasi. 15.000 yang ini. Bentar. Jadi yang ini adalah yang ini adalah yang ini. Cara yang ini adalah yang ini. Ya. Jadi jangan sampai ketukar. 8% ini dapat dari si pertumbuhan LHR-nya yang ini. Dan N-1. Jadi formula untuk penghematan BOK plus nilai waktunya untuk setiap tahunnya. Kalau digambar, kira-kira cash flow-nya seperti ini. Ini investasinya 80.000 juta rupiah. Yang sini. Kemudian dia setiap tahunnya ada pemeliharaan atau maintenance tahunan. Besar 30.000 juta rupiah. Dan di sini ada penghematan BOK plus nilai waktunya itu sebagai manfaat yang ini. Tahun pertamanya sebesar 82.125 rupiah. Dan gradien sebesar 8% di sini. Ya. Dari situ kita bisa menghitung si present value-nya itu untuk masing-masing komponen. Ini dapat diajarin di tutor ya kalau nggak salah. Satu. Nah, kita bisa menghitung seperti biasa ya untuk pemeliharaan tahunan tuh. Dia kan cuma pakai rumus paper A. Kemudian untuk yang masalah adalah yang ininya, yang dia ada gradiennya itu. Yang ini yang jadi masalah. Karena kita harus menghitung dulu G aksennya. Masukin rumus 1 plus R plus 1 plus G min 1. Plus G aksen sama dengan 1 per 54. Kita masukin ke formula yang gradien geometrik itu. Nah, dapatlah sebesar sekian. Seterusnya, nanti kita bisa menghitung berapa besar NPV-nya. Kita menjumlahkan semua PV-nya itu. Dapatlah sebesar 66.242 juta rupiah untuk di tahun ke-5. Ya. Nah, ini kan tadi pakainya I-nya sama dengan 10%. Nah, misalnya kita mau coba lagi nih, kalau misalnya kita pakai I sama dengan 15%. Jadi kita coba-cobanya yang agak jauh aja juga nggak apa-apa gitu. Jadi mau cobain deket nggak apa-apa, tapi mau cobain jauh juga nggak apa-apa di ujiannya.
Kita bisa ngitung lagi nanti dapat NPV sebesar 35.500 jutaan. Jadi dapat kita bisa menghitung besar IRR-nya pakai rumus interpolasi linear. Dapatnya sebesar 20,808% ternyata. Kalau dari yang dari dua ini, dari R 15% sama dengan sama R 10%. Setelah kita tarik garis lurus, dapat IRR dari sini. Di kurvanya ini. 20,808%. Sementara untuk yang hasil ghostingnya itu atau yang benar-benarnya itu sebesar 22,428%. Jadi ya beda cukup jauh sih sebenarnya. Cuma untuk di ujian tidak terlalu masalah karena kita nggak bisa pakai Excel. Seperti itu. Cara ngitung IRR-nya. Gitu ya. Untuk yang surplus analysis di sini ngitung sama kayak yang di tutor 4 tadi. Jadi, untuk sumbu X-nya itu jumlah barang, sumbu unit cost, kemudian ini kurva demand-nya. Ini. Kemudian S-nya ini, yang ini, kurva penawaran yang awal. Jadi sebelum perbaikan. Setelah perbaikan dia tuh bakal ada shifting ke sini. Nah, kita bisa nyari berapa titik optimum awalnya, atau O-nya ini, sama titik optimum setelah perbaikan sistemnya. Ini untuk cara bikin kurvanya udah aku skip aja ya. Nanti kan diajarin ya. Nah, di sini kita akan lebih fokus terhadap samaan garisnya itu. Untuk kurva permintaan tadi kan diketahui di soal bahwa Y1-nya itu sebesar 10.000. Karena Y2-nya itu sebesar 8.000. Sementara di X1-nya itu adalah sebesar 25.000. Untuk di X2-nya adalah sebesar 30.000. Maka akan dapat untuk Y-nya itu adalah sebesar sekian. Samaan garisnya yang ini. Jadi ini diperoleh dari hasil yang di sini, samaan garis ini. Dan seterusnya nanti bisa kita dapat untuk semua kurva samaan garisnya seperti apa. Tapi yang agak spesial adalah ketika di kurva penawarannya. Karena untuk kalau dia kurang dari 10.000, Y-nya itu akan sama dengan 6.000 secara konstan. Jadi nggak punya variabel X-nya di persamaan garis untuk sebelum 10.000 X-nya itu. Terus ini tuh dia sama dengan 6.000. Di sini baru ada masuk variabel X-nya itu. Nah, dari situ kita bisa memperoleh titik optimumnya itu, kita masukin aja nih yang ini sama yang ini. Kita sama denganin. Kita substitusi. Jadi kan kita ya permintaan sama dengan ya penawaran toh. Kita bisa masukin tadi dari yang atas ini, dan dari yang bawah ini dapatlah X sebesar 25.625 jumlah demand-nya ketika kondisi kesetimbangan. Dengan harga sebesar, kita masukinnya ke fungsi Y-nya itu, ini kan yang ini ya, fungsi ini, kita masukin X-nya berapa, tadi kan ini, sebesar ini. Kita bisa dapat bahwa Y-nya itu sama dengan 9.750. Jadi, titik optimum awalnya itu adalah dengan harga satuan sebesar 9.750 dengan kuantitas sebesar 25.625 ini. Itu adalah titik yang ini. Itu untuk kondisi awal. Untuk kondisi akhir, sama aja caranya. Jadi dapatnya sebesar sekian ini. Ya. Ini kan yang berubah cuma di yang fungsi keduanya aja nih. Yang apa namanya? Kurva supply-nya itu yang berubah. Kemudian kita bisa menghitung berapa besar consumer surplus-nya. Ini tadi aku nggak usah jelasin lagi ya. Cara dari grafisnya itu. Ini adalah dapatnya sebesar sekian. Surplus consumer itu yang di bawah kurva permintaan juga di atas marginal price. Surplusnya itu yang di atas kurva penawaran dan di bawah marginal price. Ini rumusnya bedanya adalah di sini tuh pakai rumus trapesium kalau nggak salah. Ya, yang surplusnya ini pakai rumus trapesium. Nah, dia kan adanya di bawah harga kesetimbangan itu toh. Nah, yang atas ini kan yang consumer ini kan yang ini toh. Ini CS-nya.
Sementara PS-nya itu yang ini. Yang ini nggak masalah kan, karena dia kan segitiga. Kayak yang sebelumnya ya tadi di. Nah, untuk yang produsen tapi kita harus ngitung luas trapesium ini. Jadi bentuknya nggak segitiga nih. Ini harus pakai rumus luas jajar kali tinggi bagi 2. Nah, itu rumus luas trapesium. Nah, di sini ada apa namanya? Kayak gini ya. Ini kan jumlah yang ini kan yang sisi atasnya, sisi bawahnya dijumlahin, kemudian dikali sama tingginya. Tingginya itu yang ini. Jadi yang atasnya itu yang ini, yang bawahnya itu yang ini, tingginya itu yang ini. Dan dibagi sama 2. Karena dia luas trapesium. Dapatlah sebesar sekian. Setelah perbaikan, dia tuh si CS-nya itu bakal berubah jadi sekian. Kita bisa ngitung berapa, DPS juga berubah jadi sekian. Kita bisa ngitung berapa benefit yang diterima oleh konsumen. Nah, ternyata hasil itu adalah positif. Berarti dengan ada perbaikan sistem akan menghasilkan benefit bagi si konsumernya itu. Nanti langsung aja masukin ke rumus present value ini. Sebesar 13 jutaan ini. Oke, present value dari consumer benefitnya itu. Untuk tutor ini apakah ada yang mau tanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Pak. Berarti yang 23 juta itu consumer benefit itu adalah future ya? Future itu ya? Ya, Pak, betul. Dipresentkan ya, Pak ya? Ya, betul, Pak. Dipresentkan ya? Nanti kita hitung Ya, Pak. dipresentkan untuk menghitung gitu ya. Ini. Terus kemudian ini ada PS Aksen. Ya, Pak. PS Aksen. PS Itu Aksen. produser surplus setelah dia tuh ada perbaikan, Pak. Oh, setelah ada perbaikan ya. Ya, oke. Benefitnya dibagi ya CS, dikurangi ya CS Aksen, kurangi CS. Ini yang Ya, di Pak. belakangnya ya, CS-nya ya. Hmm. CS 15 kurangi 131 ya. Ya, Pak. 15 155 kurangi 131 ya. Sebentar bisa ke slide sebelumnya, Pak. Oh, iya 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 ya. Setelah perbaikan ya, CS itu ya. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi, Pak, yang mau ditanyakan? Sebelum ada, kita lanjut ke yang terakhir, tutor untuk UAS tahun lalu. UTS tahun lalu. Ini untuk soal tahun lalunya, jadi ada 3 soal juga. Bedanya dia tuh hitungan semua untuk yang tahun lalu. Jadi ya nggak ada teori, jadi lebih mudah sih harusnya kalau nggak salah ngitung. Nah, untuk yang nomor satunya analisis biaya pendapatan. Jadi dia tuh tadi kan kalau misalnya yang di 2023 itu kan dia tinjaunya adalah secara ekonomi ya. Kalau di sini kita meninjau secara finansial untuk yang di UTS 2024 ini. Kemudian yang nomor 2-nya seperti biasa kayak yang tadi nomor 3 di tahun 2023 itu
Untuk nomor 3-nya itu terkait dengan elastisitas permintaan. Jadi udah lama nggak muncul, tapi ternyata tahun 2024 itu dia tuh muncul. Untuk soalnya, kita diminta menghitung IRR, jadi ini sama aja kayak yang tadi sih. Bedanya ini tuh finansial, komponen-komponennya, analisisnya yang dilakukan. Nah, dia tuh ada nambah di sini adalah biaya OM 3 tahunan. Juta ini itu 3 tahunan. Kayak yang di tutor 1 ya. Yang itu ada kenaikan pendapatan di tahun pertama dan tahun-tahun berikutnya. Kenaikannya sebesar 20%. Nah, karena nggak dikasih tahu, mungkin kita bisa asumsiin bahwa pendapatan itu meningkat secara eksponensial. Atau kalau misalnya mau diasumsiin secara linear juga sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Yang penting ditulis aja asumsinya di soalnya itu. Kemudian untuk nomor 2-nya itu sama kayak yang nomor 3 tadi ya. Mungkin nggak usah terlalu dibahas. Kemudian nomor 3-nya ini agak beda. Karena dia tuh diminta terkait dengan elastisitasnya ya. Disuruh hitung yang itu. Kayak di nomor 5 tadi itu. Oke, untuk nomor 1 kita bahas. Di sini yang agak ribet adalah yang terkait dengan pendapatan aja. Untuk kita ngitung. Karena dia tuh biaya investasinya itu udah nggak perlu dikali-kali lagi sama panjang jalan misalnya tadi kan. Itu udah langsung jadi aja gitu. Investasi itu sebesar Rp20.000. Dan OM itu Rp1.500.000. Udah udah nggak perlu dikali-kali lagi juga. OM tambahannya juga sama. Dapatannya juga ya nggak perlu dikali-kali lagi sama LHR lagi ya. Jadi langsung aja cari rumus peningkatan berapa. Rumusnya ini adalah 20% dari yang ini. Peningkatan ataupun kenaikan pendapatan untuk tahun-tahun berikutnya. Ini kalau misalnya kita mengasumsikan secara eksponensial di sini. Dapatlah sebesar sekian untuk rumusan kurva pendapatannya. Ini kalau kita gambar seperti ini ya. Nah, karena kita kebetulan di sini dapat OM tambahan itu kan 3 tahunan ya. Kebetulan masa analisis cuma 5 tahun, jadi cuma dapat 1 aja di sini. Nah, jadi kita nggak perlu pakai rumus yang narik-narik ke A-nya dulu baru narik ke P-nya itu, nggak perlu. Jadi langsung aja narik ke P. P-nya P per F aja langsung. Nah, dia kan cuma 1 ini ya. Nggak terlalu ngaruh. Gitu. Kalau kita pakai rumus yang diretain dulu gitu. Ya bisa langsung aja. Nah, ini coba-coba ya. R-nya itu mau pakai berapa, karena di soal kan nggak dikasih tahu juga ya. Hanya kita mau pakai R-nya itu sama dengan 19%. Nah, kita bisa ngitung tuh berapa PV-nya untuk masing-masing komponen. Oke, aku nggak usah jelasin ya. Dapatlah nanti si NPV-nya itu sebesar Rp813.000. Nah, ketika kalian mencoba-coba si R-nya itu, jangan sampai nyoba yang sama dengan G-nya itu. Jadi kan G-nya itu kan sebesar 10% ya. Sini. Jangan pernah pakai I ataupun R sama dengan 20% juga. Karena nanti kalau misalnya pakai seperti itu, di sininya itu akan dapatnya sebesar sebesar 1/1 toh. Dapatnya kan di sini kan 0. Nanti akan jadi masalah di ini. Karena nanti apa sih namanya? Itu jadi nggak terdefinisi di sininya. Dapat hasilnya. Jadi nggak bisa dihitung. Nah, ketika disuruh coba-coba, ya coba aja lah yang R-nya itu nggak sama kayak si G-nya itu. Nah, di sini kita nyoba 21%. Coba tuh. Dapatlah NPV sebesar sekian. Minus 227.000. Sekian itulah. Nah, dari situ kita bisa pakai interpolasi linear untuk menghitung IRR yang lagi. Adalah sebesar 25,63%. Nah, kalau di kita Goalseek, dapat hasil ekstraknya adalah sebesar 25,49 nih. Ini nggak terlalu jauh. Nah, ini nyoba-nyobanya kebetulan bisa pakai Excel ya. Jadi kalau pas ujian nanti ya ditembak-tembak aja lah. Dapat angkanya berapa, walaupun jauh, nggak apa-apa. Yang penting caranya bener. Oke, ini next. Ini kurang lebih sama kayak yang sebelumnya.
soalnya sama tapi angkanya doang yang diganti. Jadi aku skip aja. Batasnya segini. Sama persis kayak yang tahun sebelumnya. Cuma ganti angka aja. Oke, ini untuk yang elastisitas permintaan atau demand elasticity. Di rumus tadi kan udah dijelasin ya di TOR 5 itu bahwa seperti ini. Jadi perubahan relatifnya yang kita tinjau. X1 per X domin 1. Terus dibagi Q1 per Q domin Q1. Nah, ini kita sederhanakan jadi seperti ini. Yaitu tarif Q, itu sebenarnya volume. Nah, kita bisa langsung masukkan tadi dari tabel-tabelnya itu, dapat hasilnya yang mode A itu sebesar minus 0,533. Jadi dia tuh bakal nggak elastis. Yang mode B juga sama, dia dapatnya minus, nggak elastis juga. Sementara yang mode C itu dapatnya 1. Jadi dapatnya dia unitary elastik. Nah, kita bisa simpulkan bahwa mode B itu merupakan komplement dari mode A. Karena tandanya sama, jadi minus sama minus. Artinya pengurangan tarif pada mode A menyebabkan volume pada mode B itu jadi bertambah. Volume mode A bertambah, diikuti dengan penambahan juga pada volume mode B. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa si kedua mode ini bersifat komplementer ataupun saling melengkapi. Jadi tadi misalnya contohnya adalah feeder BRT sama BRT-nya itu. Nah, dan untuk mode C itu substitute karena dia tandanya itu berbeda. Ketika tarif pada mode berkurang, maka volume mode A itu jadi bertambah. Tapi volume mode C itu jadi berkurang. Jadi itu berkompetisi. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa dia itu saling bersaing. Typo dikit ya. Aku perbaiki. Oke, ini untuk Google Classroom-nya silakan bisa join ya. Ini Google Classroom tahun ini. Ini untuk PPT tutor dan juga rekamannya akan aku upload di sana. Adakah yang mau tanyakan sampai sini? Izin bertanya Pak, ujiannya close book Pak ya? Ya silakan Pak. Ujiannya close book ya? Biasanya kalau Pak Ade itu open book Pak. Open book, oh iya ya, berarti Ya, soalnya tapi rumusnya coba dipastiin aja sih Pak ke bapaknya. nah, banyak juga itu. Iya iya iya. Iya. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, kalau belum ada tutornya sampai sini saja dulu. Nanti tetap semangat untuk ujiannya di hari Senin nanti. Hari Senin kan ya? Nah, biasanya ujian open book. Jadi di print aja tuh PPT-nya kalau butuh. Dan juga rumus-rumus yang ada dari bapaknya itu. Dan juga teori-teori juga di print aja lah buat jaga-jaga. Gitu. Karena kadang-kadang di tahun-tahun sebelum itu suka keluar teori. Cuma di tahun lalu aja yang nggak keluar teorinya itu. Oke, semangat untuk ujiannya. Terima kasih.